wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan saya Darwin SPD, CGT Angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Sekarang saya bertugas di SMA Negeri 1 Aimel, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Malam ini saya mencoba berdiskusi dengan salah seorang rekan saya di SMA Negeri 1 Aimel. Beliau adalah Bapak Holid SPD. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan beliau sudah hadir sekarang di tengah-tengah kita untuk bersama-sama mengelaborasi permasalahan-permasalahan yang dialami pada saat pembelajaran. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat malam, Pak Holid. Malam. Bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Jadi beliau ini mengajar di kelas 11. Kebetulan di kelas 11 ini sudah menggunakan implementasi kurikulum merdeka. Tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh beliau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan langsung berdiskusi saja dengan beliau. Kira-kira selama melaksanakan pembelajaran di kelas tentu banyak kendala atau masalah-masalah yang menjadi temuan Bapak ya. Kira-kira bisa diceritakan kira-kira? Terima kasih kepada Bapak Darwin. Jadi permasalahan yang sering ya, khususnya secara pribadi ya, secara pribadi saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, di sini permasalahan yang paling sering muncul itu yaitu minat belajar siswa. Nah, minat belajar siswa. Terus yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan materi. Nah, penguasaan materi di dalam kita memberikan materi, anak-anak itu sulit sekali untuk menguasainya. Jadi kalau udah kita memberikan materi, anak-anak itu selalu mendapatkan permasalahan. Kadang-kadang permasalahannya itu mungkin kalau kita lihat secara internal ataupun eksternalnya. Kalau internalnya secara pribadi, kalau kita lihat di sana anak-anak kita itu kurang minat belajar itu karena ngantuk, ya karena banyaknya permainan-permainan yang zaman sekarang itu yang membuat dia mungkin ngantuk. Karena kita kebanyakan tahun sekarang ini menggunakan IT dalam arti kata anak-anak itu kalau udah megang HP, kalau kita tidak betul-betul menggembleng dia dalam arti kata membimbing dia, mengarahkan dia, mungkin dia akan tidak mau ya belajar yang betul-betul. Nah, itulah permasalahan yang kami yang sering saya pribadi ya mengalami, makanya sulitnya dia menerima materi apa yang kita belajarkan karena dia memikirkan itu. Baik-baik. Jadi selama ini Bapak menemukan ada dua permasalahan ya. Yang pertama tadi tentang rendahnya minat belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah tentang penguasaan materi ya. Yang masih rendah bagi siswa. Saya ingin bertanya kira-kira terkait dengan minat belajar ini. Seberapa persen kira-kira kurangnya minat belajar anak? Apakah karena disebabkan oleh selain yang Bapak sebutkan tadi, faktor siswa yang kurang bersemangat karena ngantuk misalnya ya, atau karena adanya media-media yang bisa mengalihkan perhatian anak untuk selalu aktif belajar? Nah, kira-kira seberapa persen ini? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat persenannya, intinya kan kita menginginkan 100% ya, 100%, tetapi kurang dari 50%. Kan akhirnya kita bilang kurang ya, minat belajarnya itu. Nah, itu yang jadi 45% itu sangat kurang sekali. Yang kita inginkan ya mungkin ya kalau tidak bisa 100%, ya minimal lah 70%. Tapi ini makanya saya ngambil permasalahan kurang minat belajar itu seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penguasaan materi.
apakah materi yang Bapak ajarkan itu terlalu kompleks atau seperti apa sehingga penguasaan anak begitu rendah di sini? Nah, di sini saya bilang kurangnya penguasaan materi itu kadang-kadang materi itu kalau udah membahas tentang yang namanya konotasi, ya udah anak itu bingung karena kalau di dalam pelajaran bahasa itu kalau tidak banyak diksinya dia akan bingung. Makanya itu saya bilang kurangnya minat membaca itu. Makanya anak jadi tidak menguasai materi. Mungkin kalau dia sering membaca pasti dia akan mendapatkan kata-kata yang diinginkan atau diksi-diksi yang diinginkan oleh anak. Ya, jadi menarik nih sebenarnya Pak Guru ya. Jadi Bapak sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami di kelas, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia, itu antara minat belajar dan penguasaan materi. Nah, tentu setelah Bapak bisa mengidentifikasi masalah ini, kira-kira langkah apa yang akan Bapak ambil sebagai jalan keluar supaya masalah yang dua ini bisa teratasi? Di sini yang pertama masalah minat belajar. Nah, jadi minat belajar ini mungkin dari saya pribadi itu kurang mengkolaborasikan ya, cara belajarnya itu mungkin monoton. Nah, jadi saya coba untuk memvariasikannya sekarang ya dengan cara ya adanya misalnya kalau kita melihat anak itu, kalau anak itu kita kasih buku cuma membaca saja. Sekarang kita kolaborasikan dengan cara ada namanya tutor sebaya. Ya, ada namanya presentasi. Mungkin itu yang akan saya pakai, atau mungkin kerja kelompok. Ya, berdiskusi, kecil-kecilan. Nanti dari hasil diskusinya itu siapa yang tidak memahami nanti akan bisa ditanyakan. Nah, dari sana mungkin atau dengan cara pendekatan. Ya, dengan cara memberikan dia wejangan-wejangan ya seperti apa yang namanya kita belajar itu, karena belajar itu tidak habis-habisnya. Nah, itu yang ingin saya coba nanti. Terus yang kedua, masalah penguasaan materi. Nah, penguasaan materi ini mungkin di dalam penguasaan materi ini saya sering ya selalu menggunakan bahasa-bahasa konotasi. Jadi konotasi yang digunakan itu kurang pahamnya anak, akhirnya kita kadang-kadang ya. Jadi mungkin nanti begitu kita memberikan dia kata konotasi harus kita jelaskan apa maknanya. Ya, karena bahasa itu luas. Ya. Terus yang kedua, kita suruh untuk mencari kata-kata yang tidak bisa dipahami. Ya, baik di internet ataupun di mana. Ya, seperti misalnya kalau udah materi puisi, pasti anak itu akan kebingungan. Ya, karena puisi itu luas maknanya. Diksi yang dipakai itu sangat luas sekali. Nah, itu yang menyebabkan. Ya, jadi saya sangat berterima kasih Bapak sudah berusaha nanti ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dua ini, yaitu tentang minat belajar siswa yang rendah dan penguasaan materi yang masih tidak meningkat ya. Tadi Bapak sudah berencana untuk mengambil langkah-langkah pendekatan yang lebih pada motivasi ya, kaitannya dengan minat belajar siswa, mendorong, mensupport supaya anak betul-betul tumbuh semangat dan minatnya di dalam belajar ya. Kemudian ada strategi-strategi yang akan Bapak ambil tadi kaitannya dengan memberikan penyadaran berupa pendekatan secara individual kepada siswa supaya termotivasi atau tumbuh semangat dan minat di dalam belajar. Kemudian kaitannya dengan penguasaan materi, nanti Bapak akan lebih banyak menggunakan media-media yang sifatnya bisa mengantar ke pemahaman anak ya, sehingga penguasaan terhadap materi menjadi meningkat. Jadi terima kasih banyak Pak Guru ya. Jadi mudah-mudahan di minggu depan ya Bapak sudah bisa memberikan atau melakukan terobosan terkait dengan bagaimana pemecahan masalah yang dua ini. Ya, jadi terima kasih atas masukannya terkait dengan identifikasi masalah yang Bapak temukan.
Mungkin itu saja Pak Guru. Ya, terima kasih banyak ya, sama-sama. Sama. 2 minggu lagi kita ketemu. Sehat semuanya. Sudah sarapan? Ada yang bilang belum ini. Ya, yang bilang belum berarti dia tidak siap belajar ya. Dia tidak siap. Jadi saya minta nanti silakan siapkan dirinya. Kalau kita belajar itu ya bukan cuma untuk kesenangan saja, karena belajar itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Karena kalian ini adalah orang-orang yang bermasalah. Apa masalahnya? Tidak bisa. Nah, itu masalah kita sekarang. Kalau kita mau bisa, kita harus ya persiapkan diri. Ya, entah makan ilmu, entah makan apa, nasi apa, ya silakan. Nah, jadi sekarang materi kita tentang meresensi. Ya, jadi meresensi itu kalau dalam istilah bahasa Indonesia namanya penilaian. Ya, penilaian. Jadi kita menilai apa yang mau kita bahas. Ya, jadi presensi itu adalah pengertian itu menilai, kata lainnya adalah menilai. Nah, kira-kira kalian paham maksudnya dengan kata resensi atau menilai? Ya, menilai itu apakah kita menilai cerita pendek, drama, novel, cerpen, itu maksudnya meresensi. Tapi kita di sini kebanyakan meresensi itu paling pintar. Meresensi siapa? Meresensi orang paling pintar ya. Ya, terus pasti hasil kita itu akan kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Kebanyakan tidak baik. Ya, kita anggap diri kita baik aja. Itu ya paling ya merata. Jadi itu maksud dari meresensi. Jadi meresensi itu ada dua. Ya, tujuannya itu ada dua. Kita meresensi di mana letak kelebihan dan di mana letak kekurangan. Nah, kira-kira bisa dipahami? Ya, paham. Ya, kalau udah paham, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Oh, berarti kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti semua paham. Ya, mungkin ya, kalau udah paham, nanti Pak Guru akan kasih tugas. Ya, tugasnya itu Pak Guru kasih sebuah lembaran, nanti kalian akan jawab langsung di sini dengan waktu yang sudah disediakan. Terima kasih. Ya, kalau memang mudah, sekarang saya akan coba membagikan. Ya, silakan diperhatikan ya sebelum kalian kerjakan. Karena pertama ya kalian silakan dibaca dulu. Ya, kalau memang ada tempatnya tidak mengerti ya silakan ditanyakan. Jadi masing-masing kelompok ini yang pertama kalau udah jadi nanti silakan tulis ya nama-nama kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada ya silakan dikerjakan. Silakan diperhatikan ya, karena kalian sudah Pak Guru berikan ya tugas kelompok. Sekarang semua sudah mengumpulkan. Mari kita tutup acara pembelajaran atau kalau dalam istilah bahasa Arab namanya muzakarah ya, muzakarah ya, berdiskusi tentang materi yang sudah Pak Guru berikan kalian dari pertama dari perkenalannya, dari awal penjelasannya, penjabarannya tentang presensi. Setelah kalian sudah pahami, Pak Guru kasih kalian tugas, kalian kerjakan. Ya, dengan mengerjakannya tinggal Pak Guru nanti akan memberikan penilaian. Jadi kalau udah nanti ada penilaian ada yang belum jelas, nanti dari hasil
koreksi kami apa dulu, kekurangan kasih balik ke kalian. Nanti kira-kira di mana letak kekurangannya tinggal kita perbaiki. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Malam ini saya akan kembali melakukan diskusi dengan Bapak Kolil SPD setelah pada minggu kemarin sudah melakukan pengamatan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran di kelas. Beliau akan menceritakan kepada kita pengalaman-pengalaman yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah ditemukan kemarin selama pembelajaran di kelas, dan saya selaku observer menemani beliau di dalam pembelajaran di kelas. Kita langsung saja akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Oleh. Malam. Baik, jadi pada minggu kemarin Bapak sudah melakukan kegiatan identifikasi dan menemukan permasalahan-permasalahan di kelas terkait dengan rendahnya motivasi belajar anak, kemudian rendahnya kemampuan atau penguasaan materi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Apa perasaan yang Bapak alami setelah melakukan perbaikan? Alhamdulillah. Jadi setelah saya mencoba untuk melakukan perbaikan, kita bisa mendapatkan hasil dalam arti kata mungkin bukan 100%, tapi sedikit tidaknya adalah perubahan dari apa yang telah saya sampaikan. Jadi yang pertama di sana masalah kurangnya minat belajar ya. Jadi kurangnya minat belajar, ternyata anak ini maunya diperhatikan. Itu yang membuat dia kurangnya minat. Ternyata anak ini diperhatikan, makanya saya menggunakan metode active learning. Ya, active learning dalam arti kata di sana bagaimana caranya saya untuk memberikan dia motivasi. Dalam arti kata sekolah memberikan dia jadwal pelajaran, tapi saya sendiri memberikan dia jadwal pelajaran untuk mengulangi materi-materi yang sudah saya berikan dengan catatan ya setelah selesai ya. Jadi belajar itu tidak mesti memaksakan diri untuk belajar, tapi dengan seringnya kita membaca ya, itu yang saya coba untuk memberikan anak jadi jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi satu materi itu nanti anak itu akan membacanya paling banyak itu 5 kali dia bacanya. Jadi bagaimana caranya membacanya? Jadi anak itu saya motivasi untuk belajar itu dengan cara misalnya gurunya memberikan, misalnya saya memberikan materi ini, nanti setelah selesai sholat baca 5 menit aja untuk mengulang. Nah setelah itu ya silakan ulangi pelajaran, misalnya 2 pelajarannya atau 3 pelajarannya, jadi ambil 2 menit 20 menit aja, jadi 60 menit dibaca yang 3 pelajaran untuk mengulangi. Nah itu setiap selesai sholat. Berarti kalau zuhur, asar, maghrib, isya udah 4 kali diulang itu. Nah dengan cara itu anak mencoba, akhirnya dia bisa memahami. Nah itulah yang saya pakai untuk memotivasi anak. Terus dengan cara aktif ya memberikan dia juga yang kedua, yang memberikan setelah selesai memberikan materi, anak saya kasih tugas supaya dia mau melakukan di rumah. Nanti hasilnya itu saya koreksi di mana kekurangannya, baru ada imbal baliknya ya. Nah itu yang saya coba untuk melakukannya. Alhamdulillah ada perubahan. Baik, jadi kebetulan pada saat pengamatan kemarin saya melihat Bapak begitu perhatian dan selalu memberikan motivasi pada anak untuk selalu belajar ya. Nah, sehingga
anak akan terdorong atau tersupport untuk minat dan semangatnya di dalam belajar. Tentu saya rasa sangat luar biasa sekali Pak Guru ya. Jadi bagaimana seorang guru betul-betul memberikan perhatian yang besar kepada semangat dan minat anak di dalam belajar. Kemudian kaitannya dengan meningkatkan penguasaan atau kompetensi ya. Jadi Bapak melakukan pendekatan-pendekatan dengan trik-trik supaya anak termotivasi juga untuk meningkatkan penguasaan materinya. Dan itu pendekatannya juga sangat bagus, yaitu Bapak menggunakan active learning ya. Jadi Bapak dengan aktif memberikan pembelajaran sehingga anak-anak betul-betul menguasai materi. Baik, jadi di dalam belajar tentunya kita harus melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemarin pada saat observasi saya melihat Bapak melakukan pembagian kelompok secara kecil berdasarkan tingkat penguasaan anak terhadap materi. Jadi anak yang kurang menguasai materi, Bapak kelompokkan dia dengan anak yang memiliki kemampuan yang baik. Nah, kira-kira apa maksudnya kira-kira ketika Bapak mengelompokkan anak yang kurang baik penguasanya dengan anak yang memiliki penguasaan materi? Jadi tujuan saya mengelompokkan dia supaya bisa membimbing atau menjelaskan anak yang kurang paham. Jadi nanti larinya akan tutor sebaya. Jadi anak kita ajar berlatih untuk bisa menjelaskan ya. Karena kalau kita sendiri yang sebagai guru menjelaskan, kadang-kadang anak itu ada kekakuan mungkin dari temannya, akhirnya makanya saya pakai tutor sebaya. Nah, jadi dia aktif menjelaskan. Nanti kira-kira kalau memang anak itu tidak bisa, pasti dia akan bertanya sama gurunya. Nah, itu tujuan saya, makanya saya buat kelompok kecil, saya kelompokkan, bukan yang tidak bisa sama yang tidak bisa, enggak. Jadi yang bisa, misalnya yang bisa 1 atau 2 orang di satu kelompok itu harus ada. Ya, jadi saya melihatnya strategi Bapak itu sangat berhasil ya. Jadi anak yang kurang penguasaannya akan terbantu dengan temannya yang memiliki penguasaan yang baik. Kira-kira langkah apa yang akan Bapak ambil? Barangkali ada hal-hal yang belum tercapai terkait dengan strategi yang Bapak sudah lakukan kemarin. Kira-kira ada nggak yang belum kira-kira? Jadi kalau kita bilang ada yang belum dan ada yang sudah, itu mungkin ya masih banyak sekali. Tetapi dengan usaha dan ikhtiar beserta pendekatan sama anak, itu yang lebih penting. Ya jangan sedikit-sedikit kita selalu membuat anak itu menjadi tidak enak sama kita. Jadi pendekatan yang saya pakai itu ya, bagaimana supaya antara anak dengan guru ya, di prinsipnya saya pribadi itu anak dengan guru itu kita sama-sama belajar. Jadi guru itu juga belajar ya, murid itu juga belajar, karena guru dan murid itu tidak ada perbedaannya di dalam belajar, sama-sama belajar, cuma bedanya ya sebagai partner. Bagaimana tempat bedanya itu, guru lebih duluan tahu semalam daripada murid, itu bedanya. Baik. Jadi menarik sekali nih Pak Guru. Saya ingin menanyakan tentang rencana. Kira-kira apa rencana yang akan Bapak ambil selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam meningkatkan motivasi dan penguasaan materi? Kira-kira kedepannya apa yang akan Bapak lakukan yang ada di dalam observasi? Jadi setelah kita memberikan apa yang sudah kita lakukan, saya coba untuk memberikan penilaian. Itu yang pertama dulu, penilaian. Dari penilaiannya itu, mana anak yang betul-betul menguasai materi dan mendapatkan hasil yang baik dengan hasil yang tidak baik, itu nanti saya akan kelompokkan. Nah, nanti kira-kira yang kurang itu saya coba untuk memanggil temannya untuk membantu saya sebagai ya seorang guru, supaya jangan saya sendiri yang sebagai guru itu langsung terjun, supaya ada tujuan saya di sana memberikan anak supaya anak itu terbiasa dalam berbicara. Jadi menarik sekali ini pembicaraan kita tentang langkah-langkah lanjutan yang Bapak lakukan terhadap permasalahan yang ada itu terkait dengan rendahnya
alhamdulillah ini cukup berhasil ya. Alhamdulillah. Jadi begitu saja Pak Guru, terima kasih Ya. atas waktunya dan langkah-langkah yang Pak Guru lakukan. Mudah-mudahan bisa ke depannya kita kembangkan lagi. dikembangkan Ya. supaya lebih meningkat lagi. Mungkin itu saja Pak Guru, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, jadi itulah diskusi saya dengan Bapak Wali SPD dalam kegiatan pasca observasi. Saya sebagai observer telah melakukan pengamatan terhadap tindakan-tindakan atau treatment yang dilakukan setelah menemukan atau mengidentifikasi permasalahan anak pada rendahnya minat atau semangat di dalam belajar, dan beliau sudah melakukan langkah-langkah perbaikan dan luar biasa. Kemudian beliau juga melakukan tindakan-tindakan perbaikan pada peningkatan penguasaan materi, dan dengan strategi active learning beliau sudah berhasil keluar dari rendahnya penguasaan materi, dan beliau sudah melakukan penilaian dan asesmen, dan itu sudah kami periksa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan kaitannya dengan pengamatan terhadap rekan sebaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.